Oke cuy, balik lagi sama gua Gani teman-teman ya. Di video sebelumnya kita sudah ngerakit pakai casing Techwear, terus juga pakai power supply sama cooler dari Segotep teman-teman ya. Sekarang kita akan rakit pakai Segotep lagi ya. Cuman sebelum kita ngerakit, gue mau ngasih tahu dulu teman-teman ya. Jadi barang-barang seperti Segotep, terus Techwear, terus Shite itu distributor resminya namanya S-Gear teman-teman ya. Jadi kalau dari kemarin teman-teman bingung kayak, Bang ini Segotep tuh distributornya apa sekarang? Techwear distributornya apa sekarang? Distributornya namanya S-Gear ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan rakit pakai casing Segotep Gremlin 1. Ini casing micro ATX, sudah dapat 3 buah fan ya, depan 2, belakang 1. Fan bawaannya itu Segotep NR12. Jadi kita tinggal tambahin 2 biji tuh di atas si fan Segotep NR12. Nah, di sini gue udah ada nih 3 fan-nya ya, dan ada ARGB controller dari Segotep juga ya. Bang, kan sisa 2 kok fan-nya 3? Iya guys, 2-nya nanti taruh atas. 1 fan-nya akan gue ganti di coolernya. Jadi kan ini cooler Segotep yang Tower T6 teman-teman ya, ini fan bawaannya. Kita akan ganti pakai fan yang NR12 gitu. Emang bisa bang cooler tower gitu fan-nya diganti? Bisa dan boleh juga ya, dan bebas. Selama masih bisa masuk, hantem aja guys ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke proses perakitannya. Oke guys, ini dia komponennya ya. Gue lepas dulu fan-nya ya. Dia ukurannya 120 teman-teman. Dia tuh sudah ARGB ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton video kemarin, silahkan ditonton dulu ya. Ini fan-nya udah mantep, dan coolernya ini gue pakai di i3-12100. Hasil testingnya juga udah cakep ya. Nah, ini kita ganti guys pakai yang ini NR12 biar semuanya satu tema ya. Tinggal masukin aja guys, bisa kok ini mah. Nah, ini sengaja infinity mirrornya gue taruh atas ya, biar kelihatan nanti pada saat kita mendisplay rakitannya. Oh, ini tuh bisa guys, dan masuk-masuk aja. Kita pasang satu lagi si pengaitnya ya. Tinggal masukin gini, terus udah deh kaitin lagi. Udah deh. Oh, jadi boleh nggak bang kalau kayak cooler tower gini fan-nya diganti? Boleh guys, siapa sih yang ngelarang? Itu selama masih masuk mah gas-gas aja. Terus ini PWM-nya tinggal colokin ke motherboard, sama ARGB-nya bebas tuh kalian mau colokin ke controller atau dicolokin ke motherboard. Untuk yang ini kayaknya gue akan colokin ke motherboard ya. Kalau fan yang di casing baru nanti kita via controller ARGB-nya. Oke. Nah, ini fan yang tadi kita simpen dulu guys, karena kita tidak akan pakai ya. Nah, controllernya ini teman-teman ya. Gue tuh udah ngetes guys si controller ini sama fan-nya. Kalau teman-teman nonton di channel kedua, kalian sudah tahu ya. Untuk controllernya ini dia itu buat ganti warnanya via tombol reset dan juga sinkron motherboard ya. Tapi untuk yang kali ini gue bikin sinkron motherboard aja ya. Dan kalau kalian nyari yang pakai remote, Segotep juga udah ada kok guys yang versi pakai remote ya. Tinggal kalian beli aja. Ini tinggal pasang di sini teman-teman. Ya, ini set di sini. Sama ini satu lagi. Oh, ketukar ya. Nah, ini di sini nih guys. Nah, ketukar ternyata. Sama yang ini di sebelahnya. Jadi yang dicolokin itu ke SATA PSU dan juga ke motherboard nih, ARGB 3 pin sama si PWM-nya. Oke. Sekarang ini power supply-nya guys ya. Si BN 550 watt ya. Ini harga terjangkau teman-teman, dan garansinya dia 6 tahun guys ya untuk si power supply Segotep BN 550 watt ya. Dia ada 550, 650 dan 750. Dia ini 80 plus bronze teman-teman. Dan untuk power supply-nya udah cakep ya. Ada on off-nya juga di belakang tuh.
Gua salut nih sama Segotep, mereka berani ngasih garansi itu panjang gitu dengan power supply harga terjangkaunya mereka ya. Ini kita di sini cuman pakai 24 pin ya, sama 8 pin yang motherboard ya. Di sini gua ngerakit tanpa VGA teman-teman ya, karena fokusan gua lebih ke casingnya. Terus sama butuh SATA sebiji teman-teman, tapi SATA-nya di sini aja begini cukup. Nanti kabelnya tinggal menyesuaikan aja, gampang pokoknya mah. Nah, nanti tinggal pakai SATA yang ini, tinggal dicolokin di sini. Sekarang kita ikat lagi. Dan proses rakit di casing Gremlin ini enak banget teman-teman. Jadi kalian tinggal pasang motherboard dengan cooler tower, colok. Habis itu udah deh, pasang fan, selesai. Kalau mau pasang VGA ya tinggal pasang VGA-nya juga gitu. Gampang ya. Terus ini dia tuh udah engsel ya casingnya guys. Nah, ke atas sedikit. Nah, kalau teman-teman udah nonton reviewnya pasti tahu cara bukanya, ini gampang banget nih. Engsel. Oke, kita pinggirin dulu ya, ini tempered glass-nya biar aman. Ini ada manual. Terus tinggal buka deh side panelnya. Jadi bener-bener gampang rakitnya di casing ini tuh ya. Nah, ini kabelnya bawaannya masih seperti ini teman-teman ya. Gua akan rapihkan dulu per kabel-kabelannya ya. Per kabelan awal gue bikin kayak gini teman-teman ya. Jadi dari casing ya udah nih ke sini, sama 2 fan depan ini ke sini, 1 fan belakang gue bikin sini, jadi nyambung ke sini. Jadi biar kagak riweuh nih ya. Jadi kalau fan ARGB yang daisy chain begini atau yang sambung menyambung jadi satu seperti ini, kita bebas guys, mau ke controller atau mau masuk ke kolong dicolokin ke motherboard juga ini bisa ya. Jadi se-fleksibel itu pokoknya mah. Kalau rakitan mah terserah kalian guys. Skema lampu-lampuan mau begini mau begitu bisa ya. Ini kita masukin si power supply-nya ya. Dia bisa kelihatan juga dari sini PSU kita pakai apa ya, karena covernya kebuka. Kita pasang power supply-nya. Pasang power supply mah gampang guys, nggak baut aja, ting selang-seling. Sini udah, sekarang ke kiri bawah, terus ke sini, dan yang terakhir ini ya. Oke deh, sekarang kita masukin motherboard ke casing. Kita masukin motherboard ya. Di sini gue sengaja teman-teman yang nggak masang fan atas dulu, biar nanti pada saat ngebaut motherboard atau nyolok-nyolokin kabel-kabel kayak 8 pin kayak gitu, itu nggak paciwuh teman-teman ya. Jadi gue terakhir guys masang si fan-nya. Sekarang kita iniin motherboard dulu ya. Nah, guys, ini harus menyesuaikan posisinya ya, ngepas, soalnya ini ada kabel dari fan belakangnya guys. Nah guys, udah masuk nih, udah pas. Sekarang kita tinggal baut aja kalau udah begini ya. Ngebaut di case ini masih gampang teman-teman ya, masih sat aja, kagak riweuh. Nanti kalau mau pasang VGA jangan lupa lepas si penutup cover VGA ininya teman-teman ya. Tapi untuk gua sekarang ini gua tidak pakai VGA dulu karena kita lebih fokus ke casing. Sekalian gua ngasih tahu ke kalian gimana sih rasanya rakit di casing ini, apakah gampang atau susah. Sejauh ini sih aman guys, tidak ada masalah ya. Oke, sekarang gue colok-colokin kabelnya dulu, abis itu kita pasang fan-nya ya. Dan gue juga lebih menyarankan kayak gitu, daripada lu masang fan nanti nyolok-nyoloknya kaguk di sini. Jadi colokin dulu, baru terakhir kita pasang fan. Kita pasang fan sekarang teman-teman ya. Dan ini gue akan bautnya 4 biji aja teman-teman ya, selang-seling 2 ya. Tapi kalau kalian rakit nanti mah bautnya semuanya ya teman-teman ya, 8 bijinya ya. Ini buat contoh saja, intinya masang di casing ini masih enak, tidak susah pokoknya. Gak ada tuh kalian bakal kesusahan begini begitu, kagak guys, semuanya masih enak-enak aja ya. Satu lagi di sini.
Sekarang ini kita tutup ya. Nah, untuk nyolokin kabelnya teman-teman ya, ini tuh teman-teman bebas ya mau skema nyoloknya gimana. Ya, ini gue ke atasin dulu ya biar gak pusing. Jadi dari power supply 24 pin gue ke sini sama 8 pin ke sini ya. Dari casing ini kayak USB 3 ke sini, USB 2 audio ke sini sama front panel di bawah. Kayak ini fan ya. Gue colokin ke controller. Controller tadi mau gue taruh sini tapi kayaknya nggak bisa tutup, jadi gue pindahin ke bawah ya. Dan ini aman-aman aja. Terus untuk fan yang dari atas kalian bebas guys. Sistemnya mau yang DC chain sambung menyambung atau mau pisah ya. Ini kayaknya gue pisahin deh. Soalnya kan yang ini udah sambung menyambung nih biar beda aja ya. Dan ini bebas guys. Kalian mau nyoloknya dimanapun juga bebas ya. Ini 4 pinnya. Terus ini ARGB 3 pinnya. Oke, satu lagi. Ini 4 pinnya sini. Atau 4 pinnya nyambung deh DC chain begini. Tapi ARGB-nya ke sini. Ini boleh teman-teman, nggak ada aturan baku ya. Dan nanti teman-teman untuk kabel manajemennya tinggal atur aja sesuai selera kalian ya. Anggap aja ini rapi, kita masukin ya. Soalnya untuk kabel manajemen tuh nggak ada patokan guys. Selama casingnya bisa ditutup dan tidak ada terkendala saat ngebaut, tidak ngebelendung gitu ya, itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi ini gue tutup begini. Selama dia tidak melendung di tengah dan ngebautnya masih gampang, patokannya gini deh. Pada saat teman-teman nutup, ini nggak harus teman-teman tekan paksa untuk ngebaut ya. Nah, cuma pasang gitu doang. Selama dia masih bisa dibaut, ya wes aman teman-teman, tidak ada masalah ya. Jadi rakitan ini sekarang sudah kelar. Mari kita nyalakan. Sudah ready teman-teman, sudah dicolokin listrik. Dan kalau nggak salah ini terakhir gua set lampunya warna putih ya. Kalau udah gini kita tinggal nyalain pisnya. Nah ya, kalau misalkan kayak gini berarti si fan-nya itu belum sinkron ke motherboard teman-teman. Karena untuk yang motherboard di rakitan sebelumnya gue udah set warna putih ya. Nah cara sinkroninnya gimana? Bisa lewat aplikasi atau di tombol reset ya. Misalkan kalian colokin tombol reset, ditekan beberapa detik sampai akhirnya nanti bisa sinkron teman-teman. Kalau misalkan kalian bingung nih, Bang maksudnya gimana sih Bang tombol reset sinkronin ke controller itu caranya gimana? Gampang guys, jadi di casing kalian cari yang namanya reset SW, colokinlah ke controller. Jadi nanti ganti lampunya selain dari aplikasi itu dari tombol reset ini yang kecil ini ya. Nah guys, kalau misalkan kondisinya begini berarti si fan ini tuh belum sinkron ke motherboard. Jadi misalkan di aplikasi RGB motherboard kalian mau ganti warnanya jadi biru, yang berubah cuman area ininya aja ya. Fan-nya belum berubah karena memang belum sinkron sama motherboard ya. Cara sinkronnya gimana? Ini kan ada tombol reset nih. Jadi dia tuh masih mode tombol reset teman-teman. Jadi ganti warnanya via tombol. Kalau kalian nggak mau pusing tinggal cari aja sampai ketemu putih gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen bikin sinkron motherboard, ini ditekan guys beberapa detik. Tekan aja. Nah udah deh dia jadi putih. Nah kalau udah jadi putih kayak gini, kan udah sinkron motherboard. Kalian pencet berkali-kali dia nggak akan bisa guys. Karena mode ganti warnanya sudah pindah jadi software. Jadi kalau kita ganti biru, nah dia berubah jadi biru. Kita ganti jadi putih lagi, dia jadi putih. Ganti jadi oranye atau merah, berubah lagi tuh ya. Atau jadi pink kayak gini. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat balikinnya tekan lagi guys. Nah dia balik lagi ke mode tombol reset. Cuman biasanya gue pribadi lebih senang mode yang motherboard kayak gini. Jadi otak-atiknya cukup via aplikasi ARGB bawaan motherboard aja. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita sampai sini aja ya. Karena objektif gue adalah ngasih tahu ke teman-teman untuk rakit di casing ini apakah susah atau gampang. Ternyata masih gampang-gampang aja ya. Terus cooler tower dari Segotep mau ganti ke fan Segotep NR12 masih bisa. Pasang aja ARGB masih bisa sinkron. Terus kalau mau pakai controller juga bisa. Skemanya kalau udah dicolokin ARGB ke motherboard jangan lupa colokin ke reset karena dia ada dua mode ya. Mode sinkron motherboard sama mode yang tombol reset ya. Jadi
kurang lebih seperti itu untuk rakitan kali ini ya. Dan ini juga untuk power supply juga aman-aman aja ya. Untuk rakitan i3 100 polos mah dia udah aman banget, tidak ada keluhan teman-teman ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman minat sama si casingnya, sama power supply-nya, sama fan-nya, sama coolernya, udah gua drop semua di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Mantap lah pokoknya rakitan di Segotep ini.